Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, saudara-saudaraku, para jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dicintai Allah. Pertama, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, momentum pada waktu istirahat kita setelah kita sholat zuhur bersama-sama, saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun." Bahwasanya Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda bahwa ada hak sesama muslim itu situn. Ada 6 perkara yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah idza laqaitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama yang mesti kita lakukan antara kita sesama muslim, apabila kita bertemu dengan muslim yang lainnya, fasallim alaihi, maka hendaklah kita mengucapkan salam, assalamu alaikum. Ini adalah merupakan salah satu sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita bertemu dengan seorang muslim, maka hendaklah kita mengucapkan assalamu alaikum. Jadi bukan halo bro, hai guys, bukan itu yang disunahkan oleh baginda Rasulullah. Jadi apa, hadirin berbahagia, ucapkan assalamu alaikum. Apalagi misalnya kita bertemu ya atau berkunjung ke salah satu kantor, ke ruangan, atau mungkin berkunjung ke rumah sahabat tetangga kita. Jadi bukan tok 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 sepeda, bukan itu yang kita baca, hadirin berbahagia. Tetapi apa? Ucapkan assalamu alaikum. Dan bagi orang yang mendengarkannya, maka hendaklah mengucapkan waalaikumsalam. Inilah sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hal yang pertama yang mesti kita lakukan. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, salah satunya misalnya ada resepsi pernikahan atau walimatul urus, atau mungkin undangan-undangan yang lainnya, walimatul safar dan lain sebagainya. Selagi undangan itu adalah tujuan untuk kebaikan dan tidak mengundang syahwat atau mengundang praktek-praktek maksiat di dalamnya, maka kita wajib mendatangi undangan tersebut. Maka ini adalah hak yang kedua yang mesti kita tunaikan sesama muslim. Jadi apabila kita diundang oleh saudara kita, tetangga kita, ya atau siapapun itu, orang muslim mengundang kita, maka fa'ajibhu, maka kita hendaklah menunaikan atau mendatangi undangan tersebut. Maka ini menjadi penting, hadirin berbahagia. Ya. Dan yang ketiga, wa idza istansahaka fansahu. Apabila seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Karena nasihat itu, hadirin berbahagia, sejatinya sangat mudah diberikan. Dan bahkan ada orang
seseorang yang tidak minta nasihat pun kadang-kadang kita nasihatin. Karena nasihat itu adalah merupakan suatu hal yang berharga. Bukankah juga hadis Rasulullah mengatakan ad-din an-nasiha, bahwasanya sesungguhnya agama ini adalah an-nasiha, saling menasihati, saling memberikan pengajaran, ya. Ini sangat mengingatkan di antara kita, karena sejatinya dan sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang menasihati itu sejatinya adalah orang yang menyayangi kita. Orang yang mau menasihati kita itu tentunya adalah orang yang memperhatikan kita, orang yang menyayangi kita, orang yang care dan peduli dengan kita. Maka jangan sekali-kali kita menolak nasihat, apalagi nasihat itu adalah kebaikan bagi kita dan buat kita pribadi. Berikutnya, wa idza atasha fahamidallahu fasammithu. Apabila seseorang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, fasammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah wa yahdi balakum. Minimalnya yarhamukallah. Jadi orang bersin itu merupakan nikmat baginya. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita dengarkan, kemudian jangan lupa hadir berbahagia. Hak kita yang mendengarkan, yang menyaksikan dia itu bersin, ucapkanlah yarhamukallah. Ini adalah Islam, hadir berbahagia. Ini adalah sunnah dari baginda Rasulullah SAW yang mesti kita laksanakan, karena kita memiliki kepedulian terhadap sesama muslim. Yang berikutnya, yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila seseorang sahabatmu, tetanggamu, saudara-saudaramu, koncomu, ataupun siapapun di antara kita, di antara umat Islam yang sakit, fa'udhu, maka jangan lupa untuk mengunjunginya. Nah, ini menjadi penting karena ini adalah bentuk apresiasi kita, motivasi kita, support kita terhadap sahabat-sahabat kita yang sakit. Kadang-kadang juga kita momentumnya untuk silaturahim ya ketika dia sakit, ya kan? Dan ini menjadi penting hadir berbahagia. Ketika itu kita datang, kita berikan nasihat kepadanya agar dia bersabar dengan sakitnya, agar dia banyak-banyak bertaubat, beristighfar, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang sakit itu. Ini alangkah indahnya Islam hadir berbahagia, mengajarkan kepada kita apabila salah seorang di antara sahabat kita sakit, saudara-saudara kita, kolega kita, siapapun di antara kita, maka ingatlah fa'udhu, maka hendaklah kita mengunjunginya. Wa idza mata fa'atba'hu. Terakhir hadir berbahagia apabila dia meninggal dunia. Seseorang muslim yang meninggal dunia, maka jangan lupa kita mengiringi, bertakziah dan kemudian mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Ini adalah beberapa hal yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai hak sesama muslim yang mesti kita tunaikan. Karena sejatinya antara kita dengan satu dan yang lainnya itu adalah bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah mengatakan tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia menghormati saudaranya, memberikan hak-hak saudaranya. Insya Allah ketika dia memberikan hak-hak saudaranya, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan dari apa yang telah dia lakukan untuk saudaranya itu. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, ini barangkali yang dapat disampaikan pada momentum kultum pada zuhur hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari kita syiarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apalagi ketika kita berjumpa dengan seorang muslim, maka hendaklah kita mengucapkan assalamualaikum. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.